Hujan deras di Jakarta mengakibatkan banjir di Jalan Bujana Tirta, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Ketinggian banjir yang merendam Jalan Bujana Tirta, Pulau Gadung ini mencapai 80 cm. Banjir merendam sejumlah lapak pedagang. Perahu bantuan dikerahkan untuk membantu mobilisasi warga di wilayah itu. Selain karena hujan deras, banjir juga dipicu karena kurang berfungsinya drainase di wilayah itu. Imbas hujan deras yang melanda Jakarta, kemacetan panjang terjadi di akses keluar non-jalan tol Antasari. Kendaraan yang keluar dari jalan layang non-tol antri panjang untuk menuju jalan arteri Antasari. Kemacetan juga terjadi di jalan TB Simatupang dari arah Ragunan menuju Fatmawati. Banjir juga merendam Jalan Gunung Sahari Pademangan, Jakarta Utara dengan ketinggian 20 hingga 50 cm pada Rabu malam. Akibatnya sejumlah kendaraan roda 2 yang nekat menerobos banjir mengalami mati mesin. Sehingga lalu lintas untuk pemotor yang menuju arah Senen Jakarta Pusat dialihkan ke Jalan RE Marta Dinata. Hujan masih terjadi di beberapa titik di Jakarta dan memicu banjir. Informasi selengkapnya akan kita tanyakan dengan jurnalis Kompas TV Abel Insani bersama dengan juru kamera Andika Ahadiat di Senayan, Jakarta, serta ada Stefanus Wangge di Pulau Gadung, Jakarta Timur. Selamat malam teman-teman, saya ke Abel terlebih dahulu. Abel, malam hari ini bagaimana? Hujan masih terjadi di tempat Anda berada? Kondisi lalu lintas di sana, di kawasan Senayan seperti apa? Hingga saat ini memang masih hujan. Kalau ini juga saudara, saya juga harus memakai jas hujan karena memang hujannya masih cukup deras begitu ya, dan untuk situasi lalu lintas di sekitar Senayan ini juga tadi sempat terjadi kemacetan begitu, tapi memang untuk saat ini sudah cukup bisa terurai. Namun memang untuk daerah Senayan menuju ke Patal ini memang masih terjadi macet atau ada antrian kendaraan. Nah, tapi memang hingga saat ini kalau dan juga saudara, untuk hujan ini memang masih diprediksi atau cuaca ekstrim ini masih akan diprediksi akan berlanjut hingga besok begitu ya. Tadi sudah ada himbauan dari BMKG terkait dengan cuaca ekstrim yang terjadi di wilayah Jakarta khususnya, sehingga masyarakat juga perlu untuk bisa memperhatikan daerah mana saja yang memang harus dihindari atau bisa diwaspadai. Nah, ada beberapa daerah di Jakarta yang perlu diwaspadai kalau menurut saudara. Untuk Jakarta Pusat ini ada kawasan Menteng dan juga Tanah Abang, kemudian di Jakarta Utara ada wilayah Penjaringan, kemudian di Jakarta Barat ini ada wilayah Cengkareng, Grogol, Tamburan, Kebun Jeruk, Taman Sari, kemudian ada Kembangan, dan juga di Jakarta Selatan di wilayah Tebet, Setiabudi, dan juga Cilandak. Jadi memang untuk kawasan-kawasan ini pada tanggal 22 hingga 23 ini instruksi dari BMKG akan terjadi cuaca ekstrim mulai dari hujan deras, kemudian ada angin juga disertai dengan petir begitu, sehingga ini juga harus diwaspadai oleh masyarakat khususnya di wilayah Jakarta dan khususnya di wilayah-wilayah yang tadi sudah disebutkan. Kalau saya bisa sedikit panjang juga saudara, hari ini di wilayah Jakarta tadi pagi hingga siang ini memang cuacanya cukup panas, ada sekitar 34 derajat, tetapi kemudian di sore hari di pukul 17 kemudian hingga saat ini memang terjadi hujan yang cukup deras. Artinya memang ada cuaca ekstrim yang terjadi, dan BMKG kemudian BNPB juga sudah menghimbau melalui sosial medianya ini ada cuaca ekstrim yang akan terjadi selama 2 hari, yakni hari ini dan juga besok di beberapa wilayah di wilayah Jakarta. Dan ini juga menyebabkan adanya
beberapa bencana hidrometeorologi maksud saya, kalau juga saudara, ya ini seperti banjir, kemudian banjir bandang, ada longsor dan juga pohon tumbang. Jadi perlu diwaspadai di beberapa wilayah-wilayah yang tadi sudah saya sebutkan, kalian dan juga saudara. Ini juga menghimbau bagi bagi masyarakat untuk bisa lebih berhati-hati, kemudian bisa menjaga kesehatan begitu, karena memang untuk cuaca ekstrim ini bisa berdampak ke kesehatan, kemudian ke beberapa wilayah di Jakarta yang kemudian menjadi macet, begitu. Ini juga perlu diwaspadai, sehingga untuk saat ini Valen dan juga saudara, kalau saya bisa diceritakan, ini memang agak gerget ya Valen, atau agak tidak enak badan karena tadi cuacanya cukup panas, kemudian malam ini hujan begitu deras, dan situasi ataupun juga hawa ini kalau bisa dirasakan ini cukup dingin dan tidak enak di badan begitu Valen. Jadi untuk saat ini himbauannya untuk masyarakat untuk tetap berhati-hati dan kemudian untuk bisa menjaga kesehatan dan mewaspadai daerah mana saja dan kemudian apa saja dampak dari cuaca ekstrim yang memang sudah dikatakan atau dihimbau oleh BMKG ataupun juga BNPB. Kembali ke Anda, Valen. Baik, Jakarta Selatan terpantau masih terjadi hujan. Kalau begitu kita langsung memantau bagaimana kondisi di Jakarta Timur, langsung kepada Stefanus Wangge. Stefanus, bagaimana kondisi banjir di sana? Apakah sudah mulai surut? Valen dan juga pemirsa, ruas jalan di Bujana Tirta ini sudah mulai surut setelah tadi sempat ketinggian air di ruas jalan ini mencapai sampai 80 cm sehingga jalan belum tidak bisa dilintasi pengendara motor maupun mobil. Dan sekarang sebagian ruas jalan yang sempat terendam hingga 50 cm sudah mulai surut, namun masih ada tersisa genangan air di belakang saya ini yang dikarenakan terjadi adanya cekungan jalan sehingga air masih merendam di sebagian jalan kawasan ini. Demikian, Valen. Baik, potensi cuaca ekstrim terutama hujan deras yang menyebabkan banjir hingga saat ini. Kalau di sekitaran Anda ini banjir masih terjadi di mana di kawasan Jakarta Timur, Stefanus? Untuk di Jakarta Timur yang terpantau masih sudah mulai surut beberapa diantaranya. Namun titik-titik rawan yang kerap terjadi banjir seperti di Jalan di Panjaitan yang memang sering terjadi genangan air dikarenakan hujan deras sudah surut. Dan di wilayah Cibubur yang memang menjadi kawasan langganan banjir juga sudah mulai surut dikarenakan situasi tingginya air di jalan itu karena tidak berfungsinya drainase atau penyempitan saluran air hingga air perlahan baru bisa melewati saluran air untuk sebagai saluran pembuangan. Oke, Stefanus, bagaimana banjir ini berdampak pada mobilisasi warga di sana? Apakah juga terlihat ada kemacetan sebagai dampaknya? Untuk di Jalan Bujana Tirta ini memang bukan merupakan jalan utama, melainkan jalan akses ke pemukiman warga ataupun jalan tembus menuju ke Rawamangun. Dampak kebanjir di kawasan ini sendiri memang tidak terlalu mengganggu arus lalu lintas, namun justru malah berdampak pada pedagang yang berada di sekitar sini, terutama pedagang makanan yang biasanya mereka jam 5, jam 6 itu sudah laris, namun karena dampak banjir ini justru mereka harus masih terus berdagang, begitu Valen. Baik, terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Stefanus Wangge dan juga Abel Insani. Cuaca ekstrim masih akan terjadi hingga 2 hari ke depan. Waspada harus dikedepankan terutama oleh masyarakat sekitar. Terima kasih kawan-kawan atas laporan lengkap Anda.